Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Eka Apriliani. Seperti biasa, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika, yaitu materi matematika wajib kelas 11 semester 2. Di sini sudah saya tuliskan apa itu yang dimaksud dengan barisan bilangan. Adalah bilangan-bilangan yang disusun berurutan dengan aturan tertentu. Kemudian deret bilangan adalah jumlah suku-suku suatu barisan bilangan. Kemudian ini akan kita bahas barisan aritmatika. Adalah suatu barisan yang mempunyai selisih atau beda tiap dua sukunya yang berurutan selalu tetap atau konstan. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh biar lebih paham. Di sini ada barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, 14, dan 17. Nah, di sini ada B. B sendiri yaitu adalah beda. Rumus daripada beda itu sendiri yaitu adalah UN dikurangi UN-1 atau bisa juga U2 dikurangi U1. Bisa juga U3 dikurangi U2, bisa juga U4 dikurangi U3, dan seterusnya, bebas. Nah, sama dengan U2 di sini, ini U1, U2, U3, U4, U5, U6. Berarti 5. 5 dikurangi 2, itu adalah 3. U itu sendiri yaitu adalah suku. U1-nya berarti 2, U2-nya 5, U3-nya 8, dan seterusnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. U6 berarti adalah 17. Ini dikatakan beda selisihnya. Ini 11 kurangi 8, 3. 17 kurangi 14, 3. Itu adalah cara mencari beda. Kemudian U1 di sini itu juga disebut sebagai A atau suku pertama. UN yaitu adalah suku ke N atau disebut juga sebagai suku terakhir. Kemudian cara mencari UN yaitu rumusnya adalah A ditambah N-1 dikali B. Contoh kita mau mencari U5. Sebenarnya di soal sudah terlihat U5-nya adalah berapa? Ini U1, U2, U3, U4, U5. U5-nya ini ya. U5-nya 14. Nah, kalau kita mencari dengan rumus gimana? A tadi adalah suku pertama atau U1. Suku pertamanya berapa ini? 2. 2 ditambah N-nya. Kita tulis angka 5. Dikurangi 1. Bedanya tadi adalah 3. Berarti sama dengan 2 ditambah 5 kurangi 1, 4. Berarti sama dengan 2 ditambah 4 kali 3, 12. 2 tambah 12 yaitu adalah 14. Hasilnya sama ya. Nah, itu. Kemudian ada juga SN. SN di sini adalah jumlah N suku pertama. Contoh kita mau mencari S3, berarti jumlah 3 suku pertama. Kalau melihat dari soal ini, caranya adalah berarti kan 2 ditambah 5 ditambah 8. Berapa hasilnya? Itu adalah 15. Nah, kalau udah terlihat seperti ini gampang. Pertanyaannya kalau angkanya itu semakin besar atau ini tidak ada urutannya 2, 5, 8, dan seterusnya, maka kita gunakan rumus. Rumusnya apa untuk SN? SN yaitu adalah N per 2
buka kurung 2A ditambah N-1 kali B. Kita mencari S3, berarti N-nya adalah 3. 3 per 2. 2A, berarti 2 kali A. Berapa? A-nya tadi 2 ya. Ditambah N. N-nya berarti 3 dikurangi 1. B-nya bedanya ini. B-nya 3. Berarti 3 per 2. 2 kali 2, 4. Ditambah. Ini berapa? 3 kurangi 2. Maaf. 3 kurangi 1. 2 ya. 2 kali 3 berapa? Langsung aja 6. Berarti 3 per 2. 10 ya. Nah, ini boleh coret. 5. 5 kali 3 yaitu adalah 15. Ini hasilnya sama ya. Ya. Nah, SN di sini juga ada rumusnya. Ini tadi boleh menggunakan rumus SN yang pertama, boleh juga menggunakan rumus SN yang kedua. SN sama dengan N per 2 buka kurung A ditambah UN. N berarti 3 karena kita mencari S3 per 2. A-nya tadi adalah 2 ditambah UN. UN di sini tadi suku KN atau suku terakhir. Berarti yang digunakan angka berapa? Suku ketiga 8 atau 17? Iya, karena ini kita mencari S3, maka UN di sini adalah U3. U3-nya yaitu adalah ini, berapa? 8 ya. 8. Berarti 3 per 2 sama ini udah 10, kita coret. 5 kali 3 15. Hasilnya sama. Jadi terserah kalian nanti mau menggunakan rumus yang mana gitu ya. Oke, ini biar kalian ingat, dikasih tanda aja boleh. Ini rumus. Maaf ini salah ya. Ini rumusnya. UN, kemudian ada SN di sini. Oke, kita lanjut masuk ke contoh soal. Yang pertama yaitu ada jika suatu barisan mempunyai suku pertama 3. Suku pertama tadi A ya, atau U1 boleh. Dan bedanya 7, beda berarti B. Suku keberapakah yang nilainya 59? Berarti UN di sini adalah 59. Suku keberapakah yang nilainya 59? Berarti yang ditanyakan di sini adalah N, ya. Nah, yang diketahui hanya ada A, B, sama UN. Berarti kita menggunakan rumus apa? Iya, kita menggunakan rumus UN. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Tinggal dimasukkan apa yang udah diketahui. UN 59 sama dengan A-nya 3 ditambah N-nya ini yang kita cari dikurangi 1, B, B-nya adalah 7. Berarti 59 sama dengan 3 ditambah ini distribusi N kali 7 yaitu 7N min 1 kali 7 berarti min 7. 59 sama dengan 7N nih ya. Nah ini 3 dikurangi 7 berarti adalah min 4. Sekarang min 4-nya ini pindah ruas. Min berarti jadi plus ya. Berarti 59 ditambah 4 berapa? 63 sama dengan 7N. Berarti N sama dengan 63 dibagi 7. Berarti nilai N-nya adalah 9.
Berarti suku ke-9 nilainya adalah 59. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. 7 ditambah 11 ditambah 15 ditambah titik-titik ditambah 203 sama dengan X. Nah, bentuk ini penjumlahan ya. Ini yang disebut dengan deret aritmatika. Berarti di sini kita mencari apa? Iya, kita mencari nilai X. Nilai X di sini sama halnya dengan apa? Sn. Oke, dari soal yang diketahui yaitu ada nilai A. A-nya yaitu 7. Kita cari bedanya. Berarti 11 dikurangi 7. 4. Boleh juga 15 kurangi 11. Kemudian ini 203 itu apa? Berarti ini dikatakan sebagai suku terakhir ya. Berarti UN sama dengan 203. Di langkah pertamanya kita cari N-nya dulu. UN sama ini rumusnya dengan soal yang tadi nomor 1, yaitu A ditambah N-1 kali B. UN-nya 203 sama dengan A. A-nya 7 ditambah N-nya. N ini yang akan kita cari, maka masih tulis N min 1 kali B, bedanya adalah 4. Berarti 203 sama dengan 7 ditambah ini distribusi sama N kali 4, 4N min 1 kali 4, min 4. Berarti 203 sama dengan 4N, 7 dikurangi 4, berapa? 3. Ini pindah ruas. Pengurangan berarti ya, 203 dikurangi 3 yaitu adalah 200 sama dengan 4N. Berarti N sama dengan 200 dibagi 4. N-nya adalah 25. Sudah selesai belum? Belum. Karena yang akan kita cari di sini adalah nilai X-nya atau jumlahnya. Jumlah dari deret aritmatika ini. Berarti kita menggunakan rumus apa? Kita cari X boleh. Berarti X di sini sama halnya dengan Sn. Sn rumusnya adalah N per 2 dikali A ditambah UN. Atau mau pakai rumus yang satunya juga boleh. Tapi lebih gampang yang ini. Sama dengan N-nya adalah 25 per 2, A-nya 7, UN-nya ini 203. Berarti sama dengan 25 per 2, berapa? 210 ya? 210. Berarti sama dengan, maaf, ini ada yang salah. 200 dibagi 4 itu berapa? 50 ya. Ini 50. Berarti di sini adalah N-nya 50 juga. Ini 50. Maaf, ini diralat. Ini 50. Nah, 50 dibagi 2. Boleh 25. Berarti dikali 210. 25 dikali 210 berapa? 5.250. Ini jawabannya. Kita lanjut contoh yang ketiga. Soalnya yaitu diketahui suku ketiga suatu deret aritmatika adalah 12. Langsung aja ya. Berarti U3 adalah 12. Dan suku ke-8. Berarti U8 adalah negatif 18. Tentukan suku pertama berarti A. Suku ke-10 berarti U10. Dan jumlah 10 suku. Jumlah 10 suku berarti S10. Ini yang ditanyakan.
Berarti ada 3 ya yang ditanyakan ya. Oke, yang pertama. U3 sama dengan 12. Berarti ini U3. Berarti boleh dijabarkan menjadi A ditambah 2B sama dengan 12. Kemudian ada juga U8. U8 berarti A ditambah 7B. Kalau U10 berarti A ditambah 9B. Begitu ya. Ini negatif 18. Nah, ini kita eliminasi. A dikurangi A habis ya. 2B dikurangi 7B. Yaitu negatif 5B. Sama dengan ini. Berarti 30. Berarti B di sini adalah 30 dibagi negatif 5. B-nya sama dengan negatif 6. Nah, yang ditanyakan A, bukan B. Berarti B di sini kita substitusikan. Boleh ke persamaan ini, yang atas ini 1 ini boleh, atau ke sini juga boleh, bebas. Lebih gampang pilih yang atas ya. Oke, berarti lanjut. Substitusikan B sama dengan negatif 6. Kemana? Ke A ditambah 2B sama dengan 12. A ditambah 2, B-nya negatif 6, tulis sama dengan 12. Berarti A ditambah, berapa ini? Negatif 12 ya. Sama dengan 12. Berarti A-nya sama dengan 12 min pindah ruas jadi plus. A sama dengan 24. Sudah ketemu nilai A-nya. Belum selesai karena masih ada pertanyaan yaitu U10. Nah, sebelum nulis U10 kita tulis dulu UN. Rumusnya ya. Apa rumusnya? Itu adalah A ditambah N-1 kali B. Ini rumus UN-nya. Kita mau mencari U10. Boleh langsung seperti ini, U10. U10 kan sama halnya dengan A ditambah 9B. Kok bisa seperti ini? Iya tadi, ingat tadi ini, U3 sama dengan 12. U3 kan sama halnya dengan A ditambah 2B. U8 sama halnya dengan A ditambah 7B. Berarti U10 A ditambah 9B. Kalau U20 berarti A ditambah 19B. Berarti sama dengan A-nya berapa tadi? 24 ya. Ditambah 9, B-nya adalah negatif 6. Berarti sama dengan 24 ditambah 9 kali negatif 6. Itu negatif 54. 24 ditambah negatif 54. Berapa? Negatif 30. Nih, udah ketemu U10-nya. Bu, kalau mau menggunakan rumus UN gimana? Dimasukkan satu-satu? Boleh, hasilnya sama. Masih ada satu pertanyaan lagi, yaitu adalah S10. S10. Kita tulis dulu rumus SN-nya. SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Berarti S10. N-nya 10 per 2. A-nya 24 ditambah UN. UN-nya di sini berarti U10. U10 sudah kita cari, yaitu negatif 30. 10 dibagi 2 berapa? 5. Berarti 24. Oh, ini plus kali min langsung min 30 gitu aja ya. Berarti 5 dikali 24 dikurangi 30. Berarti negatif 6 ya. 5 dikali negatif 6 berarti negatif 30. Loh Bu, ini ketemunya sama antara
hasil dari U10 dan S10? Iya, ini kebetulan hasilnya sama, tidak masalah. Gitu ya, bisa dipahami ya. Lanjut ke soal nomor 4. Di sini soalnya jumlah suku ketiga dan kelima suatu deret aritmatika adalah negatif 20. Jumlah di sini berarti U3 ditambah U5 hasilnya adalah negatif 20. Sedang suku ke-8 berarti U8 adalah 14. Jika suku ke-n adalah 38, suku ke-n berarti UN-nya 38. Hitung jumlah deret aritmatika tersebut. Jumlah deret berarti adalah SN, ini yang ditanyakan ya. Oke, yang ini kita jabarkan dulu. U3 ditambah U5. U3 sendiri adalah apa? A ditambah 2B. Plus U5. U5 adalah A ditambah 4B. Berarti ini itu miliknya U3. Yang ini itu miliknya U5. Sama dengan negatif 20. Poin ini kita sederhanakan langsung. A ditambah A berarti adalah 2A. Ditambah 2B ditambah 4B berarti adalah 6B. Sama dengan negatif 20. Kemudian di sini diketahui juga U8. U8 berarti adalah A ditambah 7B sama dengan 14. Dieliminasi apakah udah bisa? Belum ya? Ya, belum. Kita mau mengeliminasi A atau B terserah bebas. Kalau A ya koefisiennya disamakan yang ini. Kalau B juga koefisien B-nya disamakan. Boleh kita menyamakan A saja ya. Yang ini 2, yang ini 1. Berarti yang bawah dikalikan 2, Bu. Boleh. Atau mau seperti ini. Ini kan yang atas 2A ditambah 6B sama dengan negatif 20. Ini kalau kita bagi 2 untuk menghilangkan koefisien 2-nya di sini. Bisa ya? Ya. Berarti yang ini dibagi 2. Yang ini tetap. Nah, boleh kali 1. Berapa? 2A dibagi 2A ditambah 6B dibagi 2 3B sama dengan negatif 10. Yang bawah tetap A ditambah 7B sama dengan 14. Dikurangi. Habis 3B dikurangi 7B negatif 4B sama dengan negatif 24 ya. Maka B-nya di sini hasilnya adalah negatif 24 dibagi negatif 24 dibagi negatif 4. Itu adalah 6. Setelah ketemu B6, lanjut kita mencari nilai A. Boleh kalian substitusikan ke sini, boleh ini yang atas ini. Atau yang ini boleh, atau mau yang ini juga boleh, bebas. Ibu pilih yang ini ya. Yang atas, lanjut sini. Substitusikan B sama dengan 6. Kemana? Ke A ditambah 3B sama dengan negatif 10. A ditambah 3 kali 6 sama dengan negatif 10. A ditambah 3 kali 6, 18. Berarti A sama dengan, ini pindah ruas ya. Berarti jadi plus pindah jadi min. Berarti negatif 10 dikurangi lagi negatif 10 dikurangi 18. Berarti negatif 28.
Apakah sudah selesai? Belum. Yang ditanyakan masih Sn. Berarti kita mencari dulu nilai N-nya. Mencari nilai N-nya. Jadi kita cari UN-nya dulu. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. UN-nya sendiri udah ada ya, ini 38. A-nya udah ada, negatif 28, kita masukkan. Ditambah N-nya kita cari, B-nya adalah 6. Berarti 38 sama dengan negatif 28. Ditambah ini distribusi. N kali 6, 6N. Min 1 kali 6, min 6. Saya lanjut di sini. 38 sama dengan negatif 28 dikurangi 6 ditambah 6N. Berarti 38 sama dengan ini. Berarti negatif 34 ya. Ditambah 6N. Kemudian ini pindah ruas. Min pindah ruas jadi plus. Berapa? 38 ditambah 34. Berarti 72 sama dengan 6N. Berarti N-nya sama dengan 72 dibagi 6. 72 dibagi 6 berapa? 12 ya. Oke, sudah ketemu. N-nya 12. Terus masih kita lanjut. Kita lanjut mencari Sn-nya. Lanjut di sini ya. Sn sama dengan rumusnya N/2 dikali A ditambah UN. Berarti S berapa yang kita cari? N-nya kan 12. Berarti S 12 sama dengan ini dimasukkan 12 per 2. A-nya tadi berapa? Negatif 28 ditambah UN. UN-nya tadi berapa? Ini 38. 12 bagi 2, 6. Berapa? 10 ya. Berarti 6 kali 10. 60. Berarti jumlah deret aritmatika tersebut adalah 60. Sekarang kita masuk ke sisipan. Apa itu sisipan? Kita perhatikan dulu. Di sini ada barisan bilangan 6. Maaf, 2, 6, 10, 14, 18, 22. Nah, ini antara 2 dan 6. Kalau kita sisipkan sebanyak 3 bilangan. 3 bilangan sisipan. Atau kita sisipi 3 bilangan. Maka kita sebut ada K. K di sini adalah banyaknya bilangan yang disisipkan. Ini ya. Antara 2 dan 6 kita sisipkan 3 bilangan atau disebut sebagai K. K adalah banyaknya bilangan yang disisipkan. Berarti K di sini ada berapa? 3, karena tadi 3 bilangan sisipan gitu ya. Nah, maka di sini bedanya jelas akan berubah. Maka ada rumus baru. Beda yang baru ini. Rumusnya adalah beda yang baru, yaitu adalah B per K ditambah 1. Itu rumusnya. Berarti beda yang baru berapa? B itu beda awal. Berarti 6 dikurangi 2 berapa?
4. Bisa juga 14 kurangi 10, 10 kurangi 6, itu cara mencari beda. K di sini tadi 3 ya, ditambah 1. Berarti 4 per 4, 4 per 4 berapa? 1. Berarti beda yang baru sekarang adalah 1. Maka barisan bilangan ini berubah, yaitu menjadi 2. Bedanya 1, berarti 2 tambah 1. Berarti ada angka 2, ada angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya, yaitu adalah sampai 22. Oke ya, berarti ini barisan bilangan yang baru. Nah, berarti barisan bilangan yang baru ini ada berapa? Maka kita ada rumus N aksen. N aksen yaitu adalah banyaknya bilangan yang baru. Banyaknya bilangan yang baru. Rumusnya adalah N aksen sama dengan N ditambah N-1 kali K. Oke, langsung saja kita hitung. Berarti N aksen sama dengan N. Berarti ini N awal. Tadi awal ada berapa bilangan? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti 6 ditambah 6-1 kali K. K-nya tadi adalah banyaknya bilangan yang disisipkan, yaitu ada 3. Berarti sama dengan 6 ditambah, ini berapa? 5 ya. 5 kali 3 langsung saja 15. Berarti 6 ditambah 15 yaitu adalah 21. Tuh. Berarti ini ada rumus ini ya. Ini rumus barunya. Kemudian ada juga ini beda baru. Nah, lanjut kita masuk ke contoh soalnya. Di antara 7 dan 103 disisipkan sebanyak 31 buah bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika. Tentukan beda barisan itu. Berarti ini yang ditanyakan adalah beda yang baru. Berarti ada angka 7 sama angka 103. Disisipkan sebanyak 31 buah. Berarti K di sini adalah 31. Langsung aja masuk ke rumus. B aksen sama dengan B per K ditambah 1. B-nya berarti beda awal. Berarti ini 103 kurangi 7 berapa? 96 ya. 96 per K, K-nya adalah 31. Ini ditambah 1. Berarti 96 per 32. Itu adalah 3. Itu dia pertemuan kita pada kali ini, yaitu tentang barisan dan deret aritmatika. Dalam barisan aritmatika di sini berarti selisih atau bedanya tiap dua suku yang berurutan tuh selalu tetap atau konstan. Bedanya di sini bisa juga positif, tetapi boleh juga kalau bedanya adalah negatif. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.